الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا آمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عفوا يا كريم ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا ولأولادنا وشيخنا لإخواننا في الدين لأصحابنا أحبابنا لمن حبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم امن علينا بصفائر المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك عن السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعها في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم لهم علما نافعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin dimanain sampai apa ya? Maknainnya sampai empat delapan kan? Oh ya 57 sampai apa 57? Maknainnya. Oh sekarang itu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihaka i'rib wa ruhi sila qadruka ing kelas sila pangkat sila. Ayo syaitan dede kusawiji-wiji anta desira bili dapati kalawan dan bandingakan ilahi maring kaum anta desira iku kullu hamika utai saban-saban cita-cita sira persejaan sira iku laklu panganan
wasyarbu umbean ulubsu pengangguan nikah ulan nikah jamud dunia lan ngumpulakan dunia wal hirsulan ambisi alai atas dunia amalun utawi amalun iku kuli fi umrin dunia yang dalam biro-biro urusan dunia batalun turiku kang anggur fi umuril akhirat yang dalam biro-biro urusan akhirat tuasi nyegerakan sirah lahmaka ing daging sirah waktu dibuulan nyegerakan sirah ing lahm tidu di maring belatung wasyaratil ardilan birawir lan sakehe gegerematan bumi anin nabi dan riwayatkan saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anau satune kanjeng Nabi ku kala sandika sapa kanjeng Nabi ing hadis innalillahi ing satune tetep pada Allah azza jalla malakan utai malaikat yunadi kang ngundang sapa malak kula yamin dalam saben-saben dina kedua ing dalam isu asyatan ing dalam sore ing lapat ya bani adam he manusia lidu memusuhan sira kabeh lil mauti maring maut wabnu lan ngabangun sira kabeh lil kharabi maring rusak wajma'u lan ngumpulaken sira kabeh la'dai maring bira-bira musuh sebelumnya dijelaskan al-ahya gulam al-amalu bil Quran yuwaffiqu ala manzil ketika kalian mengamalkan Quran maka Quran itu akan menempatkanmu di hadapannya artinya berarti kita akan dituntun oleh Quran hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai tidurnya pun berlandaskan Quran kata Quran ngulon-ngulon kata Quran ngetan-ngetan kata ngidul-ngidul ngaren atas bawah gimana Quran aja jadi Quran akan nuntun bukan sebaliknya kata Quran halal diharamin kata Quran haram dihalalkan kata Quran sholat kata Quran puasa zakat haji kata Quran sedekah kata Quran nolong kata Quran jangan kata Quran benci kata Quran cinta kenapa kamu benci? Karena dibenci Quran orangnya sayang saya ketika sakit saya tengok saya benci kelakuannya karena itu dibenci oleh Quran kenapa kamu cinta dia? Karena dicintai Quran kata Quran lakukan kata Quran hindari jadi Al-Quran akan memposisikanmu wal amalu bi sunnati yuqifuka ala rasul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika engkau mengamalkan hadis nasihat-nasihat Nabi petuah-petuah kanjeng Rasul maka akan memposisikanmu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang dekatnya Nabi. Ketika seperti itu, la yabrahu biqalbihi wa himatihi min hawli qulubil qaum. Nabi itu akan terus memperhatikan hati-hati para kekasih Allah. Jadi kolbu para kekasih Allah terus dipantau oleh Nabi. Wal mutayyib, Nabi itu yang mengharumkan para wali. Jadi para kekasih Allah itu diharumkan oleh Allah. Orang seperti ini meskipun mastur ya, meskipun tidak dikenal viral di bumi, tapi dia sudah viral di ahli langit. Itu namanya mastur. Karena wali itu ada wali masyhur, ada wali mastur. Wali masyhur dari hidupnya atau setelah wafatnya itu dikenal orang, diziarahi,
tidak nanti. Ada wali mastur, kekasih Allah tapi tidak ada yang tahu, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Atau dikasih tahu gurunya itu kekasih Allah gitu. La ya'riful wali illal wali ay wa may yantafi'u bihi. Enggak ada yang kenal pada wali kecuali wali lagi. Ay wa may yantafi'u bihi, termasuk orang-orang yang cinta kepada para wali akan dikasih yakin bahwa ini kekasih Allah gitu. Walaupun saban hari bergaul sama orang itu, kalau nggak yakin mah ya enggak. Artinya dia enggak disambungin oleh Allah hatinya. Bagaimana tidak dekatnya Abu Jahal, betul? Abu Jahal bukan hanya ketemu tiap hari, pamannya. Karena nggak nyambung hatinya, nggak yakin itu Rasul, nggak yakin itu kekasih Allah, ya tetap aja jasadnya dekat, hatinya jauh. Karena dia nggak dikehendaki Allah untuk nyambung kepada Nabi. Sama kita nih mau dicintakan kepada Allah, hakikatnya Allah hujamkan kita cinta kepada Allah, maka dicintakan kepada para pecinta Allah gitu. Tapi kalau nggak akan dicintakan ke Allah, maka nggak akan dikasih rasa seperti itu. Mungkin benci, mungkin cuek-cuek, padahal di dekat dia itu kecintaan Allah. Paham ya? Makanya kita harus bersyukur banget. Sehingga saya pernah dapat doa dari guru, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amali yuqarribuni ila hubbika. Allah, cintakan Allah, aku mohon cintamu ya Allah. Saya pernah nanya ke guru, ini idopatnya idopat fa'iliyah apa maf'uliyah ini? Aku mohon cintamu apa cintakan aku padamu gitu. Saya nanya pernah ke guru Gandaria. Karena Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku nyuwun ingsun ing tuan, ing demen ing tuan, atau ing demene tuan gitu. Kata guru bisa dua alternatif, bisa dua-duanya. Ya Allah aku mohon cintamu, berarti Allah cinta ke kita. Bisa juga aku mohon cintakan aku padamu gitu. Jadi Allah hujamkan rasa cinta, mabuk cinta kepada Allah. Ya sebetulnya dua-duanya sama. Ketika kita mau dicintai, mau cinta ke Allah, sebetulnya hakikatnya Allah cinta dulu ke kita. Hakikatnya begitu kan, dunia hakikat mau terbalik. Ini kita aja nih ya, jangan bilang siapa-siapa. Kita rajin baca istighfar, itu artinya Allah mau Allah ngampunin dia. Buktinya digerakin banyak istighfar gitu. Jadi jangan gini, dunia hakikat mah gara-gara saya banyak istighfar jadi saya diampuni Allah gitu. Kan begitu. Itu mah syariat doang. Hakikatnya Allah nerima tobat kita, mana tandanya? Kita dikasih senang istighfar gitu. Bersyukurlah ketika seperti itu. Wah, pilihan Allah, pilihan Allah. Jadi ada orang yang hanya dikasih oleh Allah baru sholat jasadnya doang. Ada yang udah dikasih sholat bukan hanya jasad tapi hatinya ikut sholat. Ada yang bukan hanya jasad dan hati, ruhnya juga ikut sholat gitu. Macam-macam, manusia macam-macam. Ada yang baru cangkang doang. Ada yang udah sibuk bukan hanya cangkang tapi juga sibuk memperbaiki hati. Ada bukan hanya cangkang dan hati tapi juga nuraninya makin. Terus ada lagi yang ruh, wah ini udah berkelas. Ini semua anugerah Allah SWT. Tapi semua harus ada pembimbing, guru. Kalau nggak ada guru bahaya. Maksud guru itu sanad itu berarti ya kita sekarang banyak ilmu lewat YouTube. Ya hati-hati milih guru-guru di YouTube. Ketika pun banyak ilmu yang bagus, tetap kalah sama talaki namanya. Talaki itu ketemu langsung kita ngaji, dan itu
Kata guru mah beda berkahnya, katanya begitu. Ya Allah, aku mohon cintamu wa hubba nabiyyikal mustafa sayyidina, dan aku mohon cinta nabimu sallallahu alaihi wasallam, wa hubba may yahubbuka, dan cintakan aku kepada orang-orang pecintamu, atau mohon cinta para pecintamu. Ketika ada kekasih Allah cinta ke kita, wah itu udah hadiah dahsyat. Karena kalau kita dibenci kekasih Allah bahaya, itu artinya kita dibenci Allah gitu. Iya, bahaya itu, musibah. Dan cinta itu nggak bisa direkayasa. Cintai gua ya, awas kalau kagak, ya mental. Apalagi dipaksa. Karena ada lagunya dulu ya, cinta itu anugerah. Benar? Nggak bisa dipaksain cinta itu, anugerah Allah. Kayak misal ada orang cinta banget padahal hitam legam jelek, katanya kamu nggak cinta, ngapain cinta orang kayak gitunya, hitamnya jelek, bibirnya kayak radial lagi tebal banget. Justru bagiku bibir kayak gitu adalah paling sensual. Kalau cinta mah begitu. Nah, boleh cinta tapi disalurkan dengan cara yang benar menurut Allah, lewat pintu yang namanya nikah gitu. Itu anugerah semua. Ya kalau cinta itu bukan anugerah, bukan dihujamkan Allah, kita nggak ngerti cinta itu kayak gimana. Yang kita tahu cinta itu kayak daun sirih, lope. Kok tiba-tiba ser aja ke hati, kok tiba-tiba ada ketertarikan, ada setrum, apa ini maksudnya kalau bukan ciptaan Allah. Nah, cuman kita tinggal bagaimana sesuai dengan aturan Allah apa tidak saya menyalurkan rasa cinta ini. Kalau seandainya cinta itu bukan dari Allah, maka orang-orang jelek nggak akan ada yang laku. Karena semuanya cintanya main cantik semua, bener kan? Iya, buktinya apa? Ada orang yang normal nikah sama orang yang nggak bisa ngelihat. Ada orang yang normal nikah sama yang cacat, bener? Ada orang yang ganteng nikah sama orang jelek, yang cantik nikah yang ganteng, jelek nikah yang ganteng, yang cantik. Pokoknya itu nggak bisa dilogikakan, nggak bisa. Itu cinta ke makhluk, apalagi cinta ke Allah. Itu mau udah. Ya sama dengan ngaji kayak begini nih, nggak bisa ini. Nggak bisa kalau Allah nggak hujamkan senang, nggak bisa. Bagi ngaji kayak begini, abot ini, abot. Sampai ada yang komentar begini, ini ngaji kayak begini abot ini, bukan kelas kita ini. Akhirnya berhenti selama-lamanya. Artinya nih orang nggak dipilih oleh Allah gitu untuk mengenal Allah. Ketika kita dikasih senang, maka moga-moga ini Allah sedang menghujamkan cinta kepada kita, cinta kepada Allah. Allah hujamkan rasa cinta di hati untuk mencintai Allah lewat ilmu syariatnya, jalannya. Jadi Rasul itu wa hubba mayyahu wa hubba kulli amali yuqarribuni lahu. Ya Allah, cintakan aku, bikin aku cinta, aku suka kepada amal-amal yang mendekatkan aku padamu. Syariat berarti ini. Senang, kasih aku senang sholat, senang puasa, senang sedekah, senang zakat, senang jariyah, kasih aku ya Allah. Senang membantu, kasih aku ya Allah, karena tanpa Engkau kasih aku nggak akan mampu. La haula wa hubba kulli amal yuqarribuna ila hubbik, gitu. Luar biasa itu doa. Jadi Nabi itu disebutnya syari' majazi dalam ilmu usul fikih. Kalau syari' hakiki Allah yang menciptakan undang-undang, hakikatnya Allah aslinya.
lalu diwahyukan oleh Jibril kepada Nabi. Nah, Nabi ini penyampai, bisa juga disebut syari. Syari itu yang bikin aturan, cuman majazi, aslinya sama Allah. Nabi pesuruh Rasul namanya. Kayak inilah, kayak sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Limpahkanlah rahmat kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW, alladzi tanhallu bihil qadu, yang mana Muhammad itu yang bisa tanhallu bihil qadu, yang bisa mengurai keruwetan-keruwetan. Wa tanfariju bihil kurubu, yang bisa melampangkan kesempitan. Wa tuqdabil hawaiju, yang bisa mengabulkan segala kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Makanya kata Wahabi ini sholawat musyrik. Berarti Nabi bisa ngelakonin itu, musyrik ini sholawat nih, bikin orang musyrik nih. Berarti ada selain Allah yang bisa hal-hal seperti itu. Siapa? Nabi Muhammad. Musyrik padahal Muhammad adalah makhluk. Makanya nggak boleh dibaca oleh kaum Wahabi. Mereka nggak ngaji usul fikih. Itu majazi, secara majazi, hakikatnya Allah gitu. Cuman Nabi kan berada di belakang Allah. Halal kata Allah, halal kata Nabi. Halal kata haram kata Allah, haram kata Nabi. Jadi Nabi itu utusan Allah 100%. Ucapan dan perilaku Nabi sesuai dengan ridho Allah, perintah Allah, aturan Allah gitu. Wa tunalu bihir ragaibu, yang bisa diperoleh berbagai macam keinginan gara-gara baca sholawat Nabi. Husnul khawatimnya, istasqal ghamam dan seterusnya. Nah, sama di sini. Nabi itu selalu memperhatikan hati para kekasih Allah. Dia yang mengharumkan, dia yang menyirami hatinya, dia yang membersihkan batin dan nurani, dia menghiasi para wali. Nabi Muhammad hakikatnya siapa? Allah gitu. Cuman Nabi sebagai mursyid nomor 1 gitu. Nabi yang membimbing Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Jadi Allah lewat Kangjeng Nabi gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, Nabi itu selalu memperhatikan hati para wali, menyirami, menghiasi. Masya Allah. Wal mustaftih babal qurbilha, Nabi itu yang membuka kedekatan hati para wali dengan Allah. Makanya orang yang ingin dekat dengan Allah nggak bisa kalau nggak lewat Nabi. Setiap thariqah kan gitu, zikir Qadiriyah, Naksabandiyah dan lain-lain, itu mesti ada sholawatnya. Bener gak? Pertama istighfar, sholawat. Nggak bisa tanpa sholawat, nggak bisa nggak lewat Nabi, nggak bisa. Itu udah aturan Allah. Kita kenal Allah lewat Nabi, bagaimana mungkin kita meninggalkan Nabi? Kita kenal cara sholat, cara ibadah lewat Nabi, cara nikah lewat Nabi, cara bisnis benar lewat Nabi, urusan dunia akhirat lewat Nabi. Mana mungkin kita melewati Nabi? Huwal masyita huwal safir bainal qulubi wal asrar baina rabbiha azza wajalla. Dia merupakan Nabi itu, beliau merupakan pemandu antara hati dan nurani para kekasihnya dengan Allah. Pemandu Nabi itu. Kullama taqaddamat ila khatwatin izdada farhan. Setiap mendekat kepada Allah satu langkah aja, para kekasih itu tambah senang. Makin nambah dekat dengan Allah, makin senang. Man razaqa hadzal hal kana haqqan alaihi ayskuru wa tazdada ta'atuhu. Siapa yang Allah kasih kondisi semacam ini, seperti tadi, makin dekat dengan Allah makin senang, makin dekat dengan Allah makin senang, makin yakin ke Allah, maka makin berbuah patuh dan pasrah. Berarti makin dekat dengan, makin senang dia apa? Dia man razaqo man ruziqo hadzal hal, siapa yang dikasih oleh Allah semacam ini, kan haqqan alaihi ayskuru tazdada ta'atuh, maka dia harus makin syukur dan makin bertambah kepatuhannya ke Allah. Amal farahi bighairi hada hauzun,
Kalau ada orang senang bukan gara-gara ini, maka itu orang-orang gila. Kita nih kalau nambah patuh ke Allah, kita nih senangnya nih, Bu, dengerin Bu, nah, biar dapat hikmah, biar kita nanti di akhirat ditolong sama Tuhan Syekh sama Rasulullah SAW. Siapa yang gembiranya itu karena makin dekat dengan Allah, hatinya sulit lupa ke Allah, fisiknya sibuk ngabdi ke Allah dalam berbagai bentuknya, maka dia benar-benar harus bersyukur. Tapi kalau orang yang senangnya itu gara-gara banyak duit, gara-gara naik pangkat, gara-gara punya harta, tahta, kedudukan, jabatan, punya sandang pangan, itu mah hausun, gila. Ayo ya. Kita gembiranya kalau tambah dekat dengan Allah apa tambah tabungan? Jawab tuh. Halo? Hah? Berarti kita masih gila apa udah normal? Syukurlah sadar mah. Amma wal farah bi ghairi hadza hausun. Orang yang senang bukan karena nambah dekat dengan Allah, tapi senangnya karena nambah sehat, karena nambah tabungan, karena nambah harta aset, itu orang gila Tuhan saya. Kenapa? Al jahil yaprahu fid dunya. Orang bodoh itu senangnya gara-gara nambah duit, nambah aset, nambah kaya, nambah rumah, nambah mobil. Itu orang bodoh, senangnya udah duniawi aja. Wal alim yagtamu fiha. Kalau orang alim makin kaya makin bingung. Kenapa? Bingung ini nanti nih dihisab di akhiratnya gimana? Ad-dunya halalu hisabun wa haramu iqabun. Dunia halalnya aja diaudit oleh Allah. Dari mana dipakai apa? Bangun rumah habis 2 miliar. Ada berapa persen yang halal, ada berapa persen yang haram. Itu dihitung semua. Pakai batunya 20.000, ada 1.000 nih yang uang haram nih. Diaudit nanti. Pakai konbloknya 1.000 konblok, ada 100 nih yang haram nih. Belum dibayar dia sampai mati hutang nih. Ayo, wah itu ada yang 100 juta dipakai ngasih jahe. Wah ini hisabnya berat ini. Karena bukan ikhlas dia, supaya dia mau dinikahin. Semua audit. Bagaimana cara memperolehnya? Dengan halalkah? Dengan maling merekkah? Saya ingat aja Abah Uci waktu ceramah di Paman di situ tuh, di RT 11, almarhum Paman diundang Abah Uci. Orang bojong mah rata-rata karena raka. Wih, nah sebabnya tukang bikin sepatu dan maling merek karena raka sih ya. Tapi cengangas-cengenges saja, nggak ada yang tobat. Ya mungkin ada paling berapa persen yang tobat. Iya, maling merek kan haram hukumnya. Hati-hati itu, maling merek, ngurangin timbangan, maling letter, maling meteran, semua dihisab oleh Allah. Hisab oleh Allah semua. Termasuk kita deposito, tujuannya apa? Supaya banyak bunganya. Itu dihisab berat itu. Sekalipun boleh nabung di bank, itu tujuannya supaya aman aja, bukan tujuan bunga, bukan. Ini mah jadi tujuan, saya depositkan lah biar bunganya gede. Jadi tujuan dari awal tuh mah. Fikih itu masuknya. Makanya kan ada yang haram, ada yang sekedar makruh nabung di bank itu. Banyak hukum. Semua ada aturannya. Dia kewajiban zakat misal 100 juta, ngeluarinnya 10 juta. Allah tahu itu. Tahu, itu mah hanya buat ngibulin masyarakat doang, dia udah zakat padahal mah.
Apalagi kalau aset tanahnya misal ratusan ribuan hektar, lalu itu niatnya spekulasi, investasi, itu wajib zakat tiap tahun. Iya, atau bikin kontrakan wajib zakat tiap tahun. Mobil sewaan wajib zakat tiap tahun. Kecuali bikin rumah nggak wajib zakat, rumah mah bukan buat usaha, rumah mah. Itu dihitung semua. Berapa puluh tahun dia punya hutang zakat ke Allah, audit. Utang di akhirat. Jadi makin kaya makin bingung kalau orang-orang yang udah kenal Allah mah, udah berilmu mah, takut salah kelola, takut salah ambil, takut salah kelola, takut salah ngeluarin, dan itu semua ada rekam jejaknya. Bukan tidak boleh kaya, silahkan. Syekh Abdul Qadir Jailani konglomerat, tapi karena sudah jadi pecinta Allah, selamat dunia akhirat. Makanya jangan minta kaya dulu, minta jadi kekasih Allah dulu, baru kaya gitu. Kita mah kaya dulu sih rata-rata ya, minta kaya, enggaknya celaka. Itu doa Allahumma mnun alaina bisofa ilmu. Imam Syafi'i begitu doanya, ya Allah anugerahi aku menjadi ahli ma'rifat, wa hab lana tasihal muamalat fi ma bainana wa bainaka ala sunnah. Bimbing aku bisa berinteraksi dengan engkau dan dengan antar sesama kami sesuai dengan ajaran Rasul sunnah. Warzuqna sidqa tawakkul alaik, hujamkan aku menjadi ahli pasrah padamu, tawakal. Wa husna dzanni bik, jadikan aku selalu baik sangka padamu. Wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik, dan berikan aku apapun ya Allah, harta, tahta, kedudukan, jabatan, sandang, pangan, papan, apapun, kasih sebanyak apapun, tapi dengan semua pemberianmu itu menjadikan aku makin dekat dengan engkau. Kalau makin jauh nggak mau ya Allah. Itu dalam doa Imam Syafi'i itu saya dikasih sama guru. Kita kan nggak pernah doa begitu ya. Ya Allah kasih rezeki yang banyak, titik. Bukan gini, kasih rezeki yang banyak tapi yang menjadikan aku makin dekat dengan engkau. Enggak begitu ya. Bohong. Swear, nggak pernah kayak begitu. Kasih kaya makin dekat dengan Allah, kasih miskin tetap dekat dengan Allah, sehat makin dekat dengan Allah, sakit tetap dekat dengan Allah terus. Ini dahsyat, ini dahsyat. Buat apa kaya tapi makin jauh dari Allah? Di dunia nggak akan tenang, di akhirat celaka. Makanya aja mau ngaji, jangan aja ngaji syariat, harus ngaji ma'rifat, mancing rasanya, perasaan. Orang bodoh senang makin bertambahnya duniawi, tambah sehat senang, tambah kaya senang. Wal alim yaktamu, orang alim mah bingung menghadapi hisabnya. Dipakai apa sehatmu, dipakai apa kayamu, dipakai apa mobilmu, motormu. Pakai kerja doang ya Allah, nggak pernah dipakai ngaji. Goblok sih ya. Kerja mah tiap hari, ngaji mah nggak pernah, seminggu sekali Al jahil yunadirul qadari yunazihu, orang bodoh selalu protes sama takdir dan selalu ngelawan, pengennya sehat aja, ketika dikasih sakit jengkel. Ini ngelawan, ini bodoh orang. Pengennya untung aja, ketika takdirnya rugi jengkel, ini bodoh. Pengennya enak aja, ketika ada yang tidak enak jengkel, ini orang bodoh, ini orang bodoh. Pengennya disenyumin aja, ketika dipencemberutin jengkel, ini orang bodoh ini. Aduh, kumat lagi aja penyakit, bodoh, udah aduh melulu. Istighfar. Aduh, Pak Saryo, istighfar. Aduh, jomblo lagi.
udah sing. Alhamdulillah. Makanya aduh itu saya kalau ingat sama doa kunut tuh masya Allah, falakal hamdu ala ma qadri, muji Allah we. Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah, disenyumin istri alhamdulillah, dicemberutin alhamdulillah, dikasih uang suami alhamdulillah, digalakin suami alhamdulillah. Pokoknya kalau udah ngamalin doa kunut tuh begitu. Cuman kita makan baru baca doang, udah puluhan tahun belum ngamalin. Kenapa selalu alhamdulillah? Ya semuanya baik, semuanya berhikmah. Tapi di sisi lain ketika ada kepahitan secara syariat, tobat. Nah, apa saya ini ada musibah, pasti banyak dosa nih. Tuh. Satu sisi itu, tapi diiringi dengan tobat gitu. Kenapa? Quran ngajarinnya begitu. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu buah dari dosamu. Jadi ketika terjadi takdir-takdir buruk, pertama ridho dulu nih, lalu banyak tobat. Taubat ke Allah, minta maaf ke sesama gitu. Oh, hutang saya banyak belum dibayar nih, ngejengkelin orang, saya harus minta maaf nih. Gimana cara minta maafnya? Bayar. Hutang janji, hutang uang, hutang jasa, terus beres-beresin. Hablana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi seperti itu. Hati-hati ya. Ya Allah, kasih hidup saya tenang. Punya banyak utang kok tenang? Jangan tuh mah. Jangan tenang, punya banyak utang mah harus giat ikhtiar, giat usaha. Gitu. Kalau banyak utang tenang, terus malas-malasan usahanya, itu mah istidraj, mau dicelakain Allah itu mah. Tapi kalau banyak utang dia gelisah, lalu jadi giat usaha. Nah ini pertolongan Allah gitu. Melenceng lagi, nggak kebayar sesuai dengan janji, buru-buru datang dan minta maaf. Gitu bimbingan ilahi itu. Buru-buru datang, nomor telepon aja ganti melulu. Ini mau dicelakain Allah nih, ciri-ciri nih. Orang yang udah takut ke Allah mah takut banget hakul adami nggak beres, takut banget hakullah nggak beres, takut banget makan bukan hak sendiri, bukan hak pribadi, hak orang lain nggak mau. Lebih baik punya kita kemakan orang dibanding punya orang kemakan kita. Kenapa? Hisabnya berat. Itu. Alhamdulillah, kalau udah dikasih takut begitu, insya Allah mau diselamatin Allah. Wal alim yuafiquhu wa yarda. Orang yang berilmu, ilmu apa nih maksudnya? Ilmu ma'rifat, ilmu rasa takut ke Allah, ilmu yakin. Orang yang alim itu selalu ridho, nerima terhadap takdir-takdir Allah. Gitu. Falakal hamdu ala ma qadar. Ridho aja. Jalan lancar, alhamdulillah. Jalan macet, alhamdulillah. Pokoknya dipuji, dihina, alhamdulillah. Pokoknya. Kenapa? Karena yang memuji, yang ngegerakin siapa? Yang menghina, hakikatnya yang ngegerakin siapa? Allah ngangkutin dosa. Gitu. Jadi orang jahil itu orang bodoh banyak ngeluh. Orang alim nggak pernah ngeluh. Cirinya itu. Tapi kok ada orang alim kok ngeluh melulu? Nah, ini kita harus waspada. Jangan-jangan sedang ngumpetin gitu. Kayak dulu guru nengok Abah Ucu Kiai Yusuf Caringin almarhum. Abah Ucu itu dekat sekali dengan Abu Yadimyati. Kalau ngaji bareng sama guru para kiai-kiai itu. Nah, Abah Ucu menjelang wafat sakit berapa tahun itu sampai suaranya hilang, sehingga nggak bisa ngajar, diwakili ngajarnya. Parah sakitnya. Terus guru nengok ke sana sambil bawa tensi darah.
aduh leh, kan kayak soleh itu namanya, leh, aduh kesal dikasih sakit nih. Nah, tapi guru nggak ketipu, bohong. Ngumpet ini padahal marido gitu, nggak bakal bisa dibohongin saya mah. Coba kalau buruk sangka, kok kiai ngeluh melulu, kan gitu, bahaya itu. Buruk sangka, guru tahu Abah Ucus sedang nutupin kebersihan hatinya, sedang mengamalkan hadis ini. Zayyin nafsaka bil ma'siyah wa la tuzayyin nafsaka bit ta'ah. Hiasi dirimu dengan kemaksiatan, jangan kau hiasi dirimu dengan ketaatan. Ini hadis ini kalau nggak hati-hati bahaya ini. Hiasi dirimu dengan berbagai kemaksiatan, jangan hiasi dirimu dengan berbagai macam ketaatan ibadah. Coba, bisa zina, bisa mabok ini. Kenapa kamu mabok melulu? Kan harus menghiasi dengan kemaksiatan. Makanya harus ngaji fikih, usul fikih, ngaji balago, mana hakiki, mana wajazi. Makanya mondok tuh minimal 15 tahun. Ini nggak bisa kalau mondoknya di pesantren modern, nggak bisa. Pesantren modern mah sekolah, bukan mengkaji ilmu agama. Kadang-kadang diajarin gitu, pembekalan namanya. Kalau pesantren salafiyah pengkaderan ulama, kalau pesantren modern pembekalan gitu, nggak bisa. Makanya di Cilongok nggak pernah nerima santri yang sambil sekolah sambil kerja. Nggak bisa Cilongok tuh. Cek Abah Uci, yang khusus ngaji ya susah, apalagi yang sambil sekolah sambil kerja, nggak bisa jadi kiai sia. Yang khusus mandek aja susah ngaji ngertinya belasan tahun, apalagi yang kebagi sambil sekolah sambil kerja, nggak bisa. Makanya di sini nggak bisa, nggak mau nerima yang sekolah, nggak mau nerima khusus ngaji, mendalami Quran, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, mantik, balago, badai, bayan, ilmu faraid, ilmu falak. Nanti keluar 20 tahun jadilah ulama penyebar agama gitu. Suatu saat begini di pengajian mingguan apa pengajian malam Jumat itu. Kan santri Cilongok itu waktu itu sampai 1000 santrinya. Ayo nggak usah bodoh, terserah Allah. Lo santri nyampe sini mau tidur aja, mau ngobrol aja terserah, mau ngaji rajin terserah lo, masa depan lo terserah lo. Kayak nu bakal jadi kiai mah dijin rajin iya gua Allah, cina gitu. Ngerti orang iki? Bodoh dia. Atau ya 1000 orang mau ngawasin gimana? Yang kenal kiai paling hanya orang-orang tertentu yang dikenal kiai. Bodoh dia, lu mau tidur aja terserah, yang rugi lo. Mau rajin terserah, yang untung lo. Gua mah kagak bisa ngawas. Nah, terserah Allah. Nah, ntar juga kalau yang bakal jadi kiai mah rajin ini dia gitu. Kalau yang bakal bodoh terus berarti tidur melulu di kobongna, ngerokok ngopi, keluar jadi belon, terserah gitu. Itu namanya usaha nipu kolot, uniko. Usaha nipu kolotnya tuh. Usaha nipu orang tua, kata orang tua mondok kirimin tiap bulan sejuta-juta, orang kan nipu di sana nggak pernah ngaji. ngopi ngerokok begadang, ibadah kagak, subuh jam 10. Syariat nah gitu. Ya miskin, hei orang miskin. Ini miskin ini bukan di sini mah ngajinya. Miskin ini bukan orang yang gak punya duit. Walaupun triliuner konglomerat, miskin baik. Siapa? Ya miskin, hei orang miskin. La tunadiril qadar. Jangan suka ngedebat takdir. Ngedebat takdir itu begini, dikasih sakit jengkel itu ngedebat namanya. Ketipu jengkel ngedebat namanya, karena kan ketipu juga biidznillah hakikatnya.
Kok bisa biidznillah? Ya enggak ada yang keluar. Jadi ada, kalau misal orang itu orang berdosa, Allah kurangin lewat musibah itu dosa-dosanya. Kalau orang itu orang soleh, Allah naikin derajatnya gitu. Sehingga orang-orang yang yakin ke Allah mah biasa aja, nambah alhamdulillah, berkurang alhamdulillah, biasa aja, biasa. Sehat alhamdulillah, sakit biasa aja gitu. Saya ngelihat guru ini kayak begini, asal katibu kajen, aduh jengkel saya aja. asal sakit tapi istirahat, beliau paling waktu itu nugasin saya kalau ada tamu ditemenin dulu ya. Haji lelah ini, lelah, bisa lelah hati, bisa lelah fisik. La tunadirul qadar, jangan suka mendebat takdir. Tidak ada satu bentuk kejadian pun keluar dari takdir. Benar? Benar tidak? Iya, enggak ada kejadian kebetulan dalam ilmu tauhid. Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada. Makanya sering saya bahas, sehat alhamdulillah, sakit silakan berobat, karena berobat pun nyariat diperintah Allah. Kau belum sembuh terserah Allah, asal jengkel istighfarin, gitu caranya. Pijit belum sembuh terserah Allah, jengkel belum sembuh istighfarin, tak jengkel tak istighfarin, ngarana ngadebat takdir eta. Pusing istighfarin itu. Gitu. Kita pusingnya biasanya dunia apa pusing mikirin dosa? Nah, kalau pusing mikirin dosa, alhamdulillah mah bersyukur. Tapi kan nggak ada tipu kayak begitu. Nah, kalau pusing melulu, banyak dosa, nggak ada tipu. Wa tusaqifuhu fatahlik, jangan suka ngedebat takdir, jangan suka ngelawan takdir, jangan suka jengkel ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nafsu. Kenapa? Nanti bakal binasa kamu. Fatahlik, binasa. Binasa itu artinya para rusing meh hirup eta keur dibinasakeun ku Allah. Ja orang yang ridho dengan Allah mah dengan perbuatan Allah, nggak pernah pusing, nggak pernah galau, gitu. Bahagia we hirupna teh ya. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Binasa kamu, walaupun uang kamu banyak, asal banyak, para rusing we eta keur binasa tah. Pernah enggak ketemu orang kaya, kalau ketemu pusing we ceritana, bingung we, pernah enggak? Hah? Siapa orang kaya? Kasih tahu saya. Suruh ngaji. Ya. Saya aja berapa kali ketemu orang kayak gini. Kekayaan mah enggak habis 7 turunan. Tapi kalau ketemu ceritana pusing. Dan memang gigirnya 17 setan. Itu udah binasa. Makanya saya tadi bikin itu, ngirim di grup wakaf, kata Imam Ghazali, orang orang dermawan itu walaupun bodoh disukai Allah. Orang kikir walaupun ahli ibadah dimurkai Allah, dibenci Allah. Kalau ada hadis dari guru beda lagi redaksinya. As-sakhi habibullah walau kana fasikon. Orang dermawan itu kekasih Allah walaupun fasik. Kadang-kadang masih maksiat gitu. Tapi dia dermawan, ini kekasih Allah. Sebaliknya al-bakhil aduullah walau kana abidan. Orang kikir musuh Allah walaupun ahli ibadah. Bagaimana? Milih ahli ibadah tapi kikir, apa milih dermawan walaupun masih kadang maksiat? Hah? Memang masih senang maksiat.
dermawan. Aduh main jawab jangan ajak Mang Dayat. Itu saya dapat hadis itu dari guru waktu saya berdiri, lalu guru duduk di meja, ada teleponnya di ruang tengah. Waktu itu saya nanya ada orang duitnya banyak tapi kikir banget, gimana itu kayak begitu. Nah lalu keluarlah hadis itu dari guru tuh, malam-malam apa siang itu ya, kalau saya lupa. As-sakhi habibullah walau kana fasikon, al-bakhil hadullah walau kana abidan. Orang dermawan itu kecintaan Allah, kekasih Allah, walaupun dia fasik, kadang masih berdosa, kadang masih maksiat, tapi al-bakhil adalah walau kana abidan, kikir musuh Allah walaupun ahli ibadah. Dan ternyata kedermawanan ini nggak bisa tanpa dilatih. Latih, paksain, awalnya paksain, latih. Zakat, infak, sedekah, berbagi terus, latih, paksain. Kalau enggak pernah dilatih, enggak akan pernah terlatih. Dan nanti dilatihnya oleh Allah. Kehilangan, ada yang nyuri, ada yang nipu, itu dilatih oleh Allah. Jengkel deh, binasa, uang hilang, jengkel terus. Harus dilatih. Ada iratu ala antardo biafalillah. Ngaji ginian mani wilayahnya wilayah kisarannya ala antardo biafalillah, kamu harus rela dengan perbuatan Allah. Ridho pokoknya mah ridho itu. Ridho teh rela, rete nerima. Itu saya suka ingat ke guru itu, Masya Allah. Luka di bokong sebelah kanan, di paha sebelah kiri dekat lutut, lalu di antara dua kemaluan, lalu nggak bisa pakai sendal jepit karena kalau pakai sendal kayak gituan, kalau dibuka sendalnya ke bawah kulit telapak kakinya. Itu nggak pernah ngeluh, ridho. Lalu ketipu sering, kajen biarin gitu aja, kok repot gitulah bahasa Gus Dur. Tuh, itu ternyata ngamalin kitab ini beliau. Habib Ali Al-Habsyi, waduh itu gelas piring mau udah nggak kehitung, hancur udah nggak kehitung, puluhan atau ratusan losin beli lagi. Lalu jendela cegur, hancurin, pintu jubrak hancur. Nah itu bukan waktu sebentar. Masya Allah. Tapi nggak pernah jengkel. Nah memang ini kelasnya. Wa antukhrija. Nah ad-dairah, parameter kelas ini ngaji bab kayak gini nih, ala antardo biafalillah, Anda harus ridho dengan semua perbuatan Allah, semua ketentuan Allah, semua yang dilakukan Allah terhadap dirimu, terhadap anak istrimu, terhadap suamimu, terhadap hartamu, terhadap karirmu, terhadap tubuhmu, harus ridho semua. Wa tukhrija qalbaka minal khalqi, dan harus keluarin dari hatimu makhluk-makhluk semua, keluarin. Artinya kita bergaul dengan makhluk, tapi udah nggak kelihatan makhluknya. Contoh gini nih, harus ini bahasa, kalau ngaji sama anak SD rada puyeng nih. Harusnya ngajinya kiai-kiai semua ini harusnya, jadi saya nggak terlalu panjang ngejelasin. Nah ini contoh sombong sedikit ya. Nih gini nih, ini sering saya sampaikan ya. Kita sedang jalan, tiba-tiba ban motor meledak. Kenapa? Paku kan? Misal, kalau ingatnya paku aja jengkel. Aduh, buru-buru mau kerja ada paku lagi. Orang gak pernah ada yang nyapuin jalan. Nah terus itu syariat paku, hakikatnya yang mentakdirkan ada paku di situ siapa? Allah.
itu udah banyak itu motor, mobil lewat situ. Kenapa enggak Allah pilih? Yang dipilih motor kita. Oh, ada apa ini hikmahnya? Gitu. Tuh, udah nggak kelihatan paku tuh. Satu, yang menciptakan paku hakikatnya Allah. Yang mentakdirkan paku di situ biidznillah semua. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Lalu itu paku tanpa izin Allah bisa nembus ban nggak? Nggak bisa. Bisa aja itu ada yang udah kena, cuman nggak mempan. Memang Allah nggak berkehendak mempan, nggak menembuskan Allah. Nah, kalau kita punya keyakinan bahwa tajamnya paku bisa menembus ban motor, maka itu bisa qadariyah, bisa pula sifat, bisa murtad, bisa tidak. Kita udah ngaji dulu tauhid, udah lewat tuh mah. Nah, tajamnya paku itu hanya syariat. Jasanajan tajam gak iku Allah nggak ditembusin mah enggak, betul? Yang menciptakan api siapa? Yang bikin panas api siapa? Lalu nyambung ke kulit kita tiba-tiba gosong, yang bikin gosong api apa Allah? Boy, udah lulus lah. Lulus Allah. Berarti ada nggak yang bisa bikin gosong kulit selain Allah? Ada nggak? Nggak ada. Dibuktikan Nabi Ibrahim di dalam api malah nyaman, sejuk, nyaman. Bahkan itu api bisa-bisa bikin beku Nabi Ibrahim di atas. Cuman secara syariat Allah kasih redaksinya ayat wasalaman. Ya narukuni berdan wasalaman ala Ibrahim, kata Allah, api jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kata para ahli tafsir, kira-kira Allah enggak tambah redaksi salaman, itu Ibrahim bisa beku di dalam api. Coba masuk akal enggak? Masuk akal enggak ada orang beku di dalam api? Enggak masuk akal. Harusnya gosong, remuk, jadi debu, kok beku? Ya suka-suka Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim udah kelas ahlul yakin, bahkan imam hakikat, bukan ainul yakin lagi, apalagi ilmu yakin. Udah iman hakikat bahwa yang menciptakan api Allah, yang menciptakan kadar panasnya juga Allah, yang nyambungin api ke kulit beliau Allah. Terserah Allah, suka-suka Allah, yakin, blus, adem. Kalau kita punya keyakinan yang menciptakan api Allah, yang menciptakan panasnya Allah, lalu Allah nggak ikut-ikutan, begitu kena kulit kita, kita gosong. Ini bukan Allah yang bikin gosong. Yang bikin gosong ini apinya, bisa pula sifat, murtad hukumnya. Ngeri, ini rada susah ngaji nih. Udah lewat ini 100 tahun yang lalu kajiannya. Kalau nanti besok malam pembukaan di Masjid Cikupa tuh, Baitur Rahman. Baru udah lewat ya? Udah lewat berapa bulan lalu. Qadariyah, pula sifah, Mu'tazilah ya, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yakin apinya yang bikin gosong, murtad. Sepakat ulama itu. Berarti ada selain Allah yang bikin gosong, bikin sesuatu. Apa? Api. Ada Tuhan selain Allah, api Tuhannya. Bukan apinya, panasnya yang bikin gosong, bukan Allah. Allah hanya menciptakan api, lalu menciptakan panasnya. Begitu kena kulit, kena kertas, kok gosong. Ini Allah nggak ikut-ikutan. Allah hanya sampai pada penciptaan api dan panas. Tiba-tiba gosong, ini mbak bukan Allah, gosong, panasnya tuh yang bikin gosong. Ini qadariyah, kadar kekuatan panas. Ini fasik. Berbeda pendapat ulama tauhid, ada yang menghukumi fasik, ada yang menghukumi murtad, kafir. Tapi pendapat terkuat hanya fasik. Fasik itu keluar dari aturan Allah. Kayak ginilah, kita makan nih, makan piring kurang kenyang, 2 piring kenyang, 3 piring kenyang banget. Nah yang bikin kenyang butiran nasi, ada ribuan butir nasi itu.
Apa Allah? Hah? Di sini ada 3 nih. Ada pula sifah, ada qadariyah, ada ahlussunnah nanti. Allah hakikatnya yang menciptakan butiran-butiran nasi. Lalu Allah ciptakan kandungan-kandungan yang ada pada nasi, karbohidrat, protein, mineral, zinc, lemak, sekian persen. Nah, makanya ada beras Taj Mahal, mahal banget maksudnya. Ada beras Taj Murah. Ada beras Taj Mahal ya. Taj Mahal ada kan ya? Berapa itu sekilo? Taj Mahal 15.000. Murah amat. Katanya Taj Mahal. Saya pernah lihat tuh di swalayan beras merek Taj Mahal. Mungkin dari India kali ya. Ekspor India apa namanya doang? Merek doang ya. Ada pandan wangi ya kan? Ada raskin. Bentuknya sama nggak? Sama, bulat-bulat panjang. Warnanya juga hanya hampir sama. Kenapa ada yang mahal, ada yang murah? Ada yang 1.000, ada yang gratis, raskin. Ada yang 10.000, yang 20.000. Kenapa bisa beda harga? Kualitas, kadar kandungan, gitu loh. Bentuknya sama, kadarnya. Ini karbohidratnya sekian persen, mineral sekian persen. Nah, kalau kita punya keyakinan yang bikin kenyang itu butiran berasnya, nasinya, buktinya saya makin tambah piring, 3 piring, makin kenyang. Berarti yang bikin kenyang nasi. Kok kamu tadi mah loyo banget, sekarang gagah banget. 3 piring, gua beras mana di tempat hajatan, segar sekarang mah. Kalau ngomong begitu punya keyakinan bahwa yang bikin kenyang nasi, murtad. Murtad itu bukan main-main, itu keluar dari Islam. Hati-hati. Kenapa? Berarti ada yang bisa bikin kenyang selain Allah. Apa? Nasi. Berarti bukan la ilaha illallah, la nasiya illallah. Lah nasi illallah. Nggak ada yang bikin. Nah, ada yang bikin kenyang selain Allah. Berarti ada yang nyaingin Allah gitu. Bisa menciptakan kenyang. Padahal la khaliqa illallah, tidak ada yang bisa menciptakan apapun kecuali Allah. Kok dia punya keyakinan yang menciptakan kenyang nasi? Nah, ini bisa murtad. Ada lagi begini. Bukan nasinya yang bikin kenyang, kandungan-kandungannya yang bikin kenyang, bikin energi itu mana sih, hanya syariat. Allah yang menciptakan nasi, Allah yang menciptakan kadar kandungan-kandungannya, komposisinya. Lalu setelah itu Allah libur, nggak ikut-ikutan. Tiba-tiba kenyang. Itu mah kandungan yang bikin kenyang. Kandungan itu qadariyah. Ini fasik. Kalau yang tadi murtad, Allah nggak ikut-ikutan. Pokoknya yang bikin kenyang nasi aja. Ada ahlussunnah wal jamaah. Nasi nggak bisa bikin kenyang, kandungannya juga bisa bikin kenyang. Allah yang bikin kenyang. Ketika Allah mau bikin kenyang, Allah gerakin nasi masuk ke perut. Allah bisa enggak kita makan 100 piring tapi enggak kenyang-kenyang? Bisa enggak? Bisa enggak ciptain begitu? Bisa. Atau enggak pernah makan sebulan, 2 bulan, 6 bulan, bisa enggak Allah bikin kenyang terus? Bisa gitu. La maujuda illallah, la khaliqa illallah. Gitu. Nah, jadi antukhrija qalbaka minal khalqi, harus keluarin makhluk dari hatimu. Nih, kita dapat gaji, akhir bulan dapat gaji, kerja, dagang dapat untung. Itu hasil kerja apa dari Allah? Ayo, hasil kerja apa dari Allah? Buka toko dapat uang, hasil dagang apa dari Allah? Woi, jadi wali ya sana mah. Allah terus, bukan?
Itu kenapa itu betis kamu gosong begitu? Kena knalpot apa ku Allah? Itu udah selesai dibahas tuh. Kalau bab ngomong mah jangan begini, makanya ngaji jangan ngantuk. Kenapa itu betis kamu gosong? Kenal lapot, musik sih, wallah nyaho. Enggak ngaji kan putih. Bab ngomong, kalau hal-hal yang buruk sebut penyebabnya. Ini gara-gara kenal pot deh. Tapi hati mah udah ngeduluin ku Allah aing dijin gosong. Jalannya lewat api syariat. Udah kenyang belum? Udah. Emang makan apa? Nasi 3 piring. Bab ngomong mah bebas. Awas nih, jangan gara-gara ngaji begini Allah terus-terusan. Ya Allah, pangsebehkeun ya. Ya Allah. Kenapa lo mondar-mandir toilet terus? Aing ku Allah dijieun mulas terus ya. Waduh. Dosa tamang ngomong begitu, enggak punya adab. Gara-gara makan nasi tadi kebanyakan sambal, nasi uduk, sambalnya sepiring, nasinya 1 sendok. Aduh. Tuh. Tapi itu bab ngomong doang. Adab kepada Allah. Kenapa kamu ketipu melulu? Waduh, saya kurang hati-hati, terlalu percaya sama orang. Nah, syariat tuh ada, nggak boleh. Ku Allah sih ketipu eta. Waduh, dosa. Hal-hal yang buruk sandarkan kepada sebab ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi Pak lamun ma asabaka min hasanatin, pamer kebaikan langsung dari Allah. Alhamdulillah Allah kasih sehat. Alhamdulillah Allah kasih untung. Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Allah terus. Gitu. Antuk rijak qalb. Jadi di daerah ini, di bab ini, di kelas ini, Anda harus selalu ridho dengan apa yang Allah lakukan terhadap dirimu, terhadap anakmu, istrimu, suamimu, hartamu, karirmu, ridho. PHK, ridho. Kebakaran rumah, ridho. Toko ludes kebakar, ridho. Bukan mas, ridho, bukan mah. Asal jengkel istighfar. Itu. Isi bawel cewek, ridho, bukan bagus. Ngomel, ridho, bukan bagus. Emang itu yang ngegerakin mulut istri siapa? Hakikatnya Allah. Itu. Oh Allah mau ngangkut mindahin dosa saya ke istri. Oh Allah mau nganterin rezeki tukang tambal ban. Itu tak? Udah nggak kebayang pakunya. Yang kebayang nih Allah mau ngebagiin rizki tukang tambal ban. Gitu. Allah alhamdulillah. Ahlussunnah Jamaah nih, ketika Allah mau ngasih rezeki saudara di Toto, di Miyako, di Stanley, di mana deh, di Rinai, di UGD, gak darurat mah. Apa yang di Jatak itu apa yang Jati? GD ya? Ya itulah pokoknya. KGD ya, UGD. KGD. Allah mau ngasih rezeki saudara di Toto, itu Allah gerakin. Anda punya tenaga, lalu Anda bergerak menuju ke sana tiap hari terus. Lalu Allah takdirkan itu produk Toto laku. Lalu Allah kasih titipkan itu rezeki lewat owner, lewat atasan. Tuh, itu mah jalan doang, perjalanan. Tuh, hakikatnya mah Allah yang ngasih. Ketika Allah enggak kasih saudara rizki di sono, ditakdirkan PPHK. Gitu. Berarti yang mem-PHK siapa hakikatnya? Allah. Jadi kudu jengkel apa kudu ridho mau di PHK? Gitu. Meninggal, istri meninggal.
gara-gara diabetes, gara-gara stroke. Itu mah sebab doang. Hakikatnya emang udah waktunya meninggal. Cuman ketika mau meninggal dibikin jalan oleh Allah. Sakitnya ini, sakit itu, atau tidak sakit dulu. Emang udah waktunya. Jadi ridho berarti sedih normal, tapi jangan terlalu. Oh, apa hikmahnya? Ternyata Allah mau ganti isi yang baru yang lebih bagus. Gitu, Mang Dayat. Terehani mulut berapa minggu deh. Jadi semua ada hikmah semua. Jadi jangan kebayang makhluknya, keluarin. Tiba-tiba ada yang memfitnah. Ini pasti terjadi biidznillah, ini biqudratillah, biiradatillah. Kok Allah mengizinkan mengirodah, menghendaki orang memfitnah saya? Kenapa sih? Jangan tanya kenapa, nggak boleh. Paling maksimal kita boleh nanya, apa hikmahnya saya dapat fitnah orang saat ini? Gitu. Oh, hikmahnya tentu yang pertama dosa saya diangkutin. Yang kedua pahala sabar melimpah ruah jika saya sabar. Yang ketiga kalau saya ngedoain kebaikan balas dengan kebaikan, maka derajat saya nanti di akhirat makin tinggi. Gitu. Jadi udah nggak kebayang mulut yang mitnah, yang kebayang Allah yang takdirkan kejadian itu. Jadi kira-kira kalau tenang terus apa gelisah kalau udah kayak gitu? Tenang terus. Jadi plus minus sama, untung rugi sama. Kenapa? Karena dibalik semua itu hakikatnya berhikmah. Tukhrija qalbaka minal khalqi wa talqa bihi rabbal khalqi. Nah, connect dengan pencipta makhluk, connect dengan pengurus makhluk, connect dengan yang menciptakan segala kejadian. Talqahu bi qalbika wa sirika, maka Anda akan berjumpa dengan lewat hatimu, lewat batin hatimu, dengan nur yang berjumpa dengan Allah. Hatinya udah nggak sulit melupakan Allah. Wa antukhrija idza dumta ala mutaba'atil haqqi wa rusulihi wa ibadihi sholihin. Itu semua akan kau peroleh jika engkau terus ngikutin aturan Allah, ngikutin aturan Rasul, dan ngikutin hamba-hamba Allah yang soleh. Kang Aran soleh, bagus. Nah, orang sholat orang yang bersih hatinya, ikutin itu. In qadarta antakhdama sholihin papal. Kalau Anda mampu berkhidmat melayani orang-orang soleh, lakukan. Kata Tuhan saya, lakukan, layani orang-orang soleh, karena engkau akan diajak ke Allah. Saya ingat aja ke guru gonta-ganti pembantu. Kemarin saya sudah sampaikan, padahal gajinya lebih dari standar. Saya tanya, kenapa ini pembantu di sini nggak pernah betah sih? Padahal gajinya di atas rata-rata. Apa jawab beliau? Kalau orang kerja di sini nyari duit, nggak akan betah lama, apa-apa. Tapi kalau orang yang berkhidmat di sini, tujuannya ingin diajak ke Allah, baru dia akan betah. Khidmat ngahodam. Nah ini in qadarta antakhdama sholin fafal, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu berapa belas tahun berkhidmat melayani Rasulullah. Makanya paling banyak di antara sahabat lain beliau meriwayatkan hadis Nabi. Kata Nabi gini, kata Nabi gini. Hal itu gimana enggak? Wong setiap hari siang malam melayani Nabi. Gitu. Saya waktu itu mencoba jadi tukang cuci piring, tukang nyuci baju, tukang nimba air. Kalau guru pakaiannya udah kosong, saya nimba. Ya, kalau nggak disuruh-suruh kesal. Ada apa? Saya ada salah apa? Ini kok jarang disuruh, guys. Gue suka curiga gitu. Layanin tamu segala macam. Waduh, senang. Alhamdulillah.
Kalau di Mbah Jazuli Kediri dulu Kiai Sobri terkenal tuh, Kiai Sobri Banyumas itu tukang nyukur Moye Jazuli, lalu tukang isi bak airnya jadi ulama besar di Banyumas, pesantrennya besar banget. Putranya Gus Hasan, teman saya tuh Banyumas. Kalau Anda mampu melayani, berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada orang soleh, apa lakukan? Fa innahu khairul laka fid dunya, karena itu akan menjadikan Anda merupakan kebaikan bagimu dunia maupun akhirat. Ingin diajak ke Allah. Law malakta dunya kullaha wa lam yakun qalbuka ka qulubihim kunta la tamliku dzarratan. Kalau Anda memiliki dunia dan seluruh isinya, berarti jadi raja sedunia. Orang terkaya sedunia, jadi raja sedunia. Jika Anda memiliki dunia dan seluruh isinya punya Anda, tapi hati kamu tidak seperti hati orang-orang soleh, itu sama aja Anda nggak punya apa-apa. Waduh, berat ini, bagus. Berat. Walaupun jadi triliuner, tapi hati kita nggak kayak mereka, nggak kasih Allah, nggak punya apa-apa. Coba dunia mah nggak ada apa-apanya bagi orang-orang seperti ini. Kullu man yasluhu qalbuhu lillahi azza wa jalla wa yakun ma'ahu dunya wal akhirah yahkumu bainal awam wal khawas bi hukmillahi azza wa jalla. Orang yang hatinya udah terkoneksi baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan Allah, connect terus tuh. Tapi misal terjadi sewaktu-waktu ada dunia masuk ke hati, maka akan dihukum oleh Allah. Saya pernah cerita nggak waktu guru kedatangan jenderal? Oh, Pak Markam nggak ada ya? Biasanya Pak Markam tahu terus. Udah 100 tahun ngaji di sini. Saya pernah cerita ya, kedatangan jenderal dari Bandung lewat pengacara orang Tangerang, lalu yang ngejanjiin mobil Perosa itu, nggak mau jawab lah, suruh nyeritain. Itu saya dengar jenderal dari Bandung, dia datang ke Gandaria pagi. Saya kan bawain air, bawain makanan, biasa ngelayanin tamu. Biasanya saya tuh kalau habis ngelayanin tamu suka ngintip aja di balik pintu, soalnya suka banyak nasihat-nasihat berharga sama tamu tuh. Maling ilmu, maling yang paling halal dalam maling ilmu. Pak Kiai doakan ya, mudah-mudahan berhasil. Nanti kalau sukses saya kasih Pak Kiai hadiah mobil Perusa. Dulu belum ada Innova, belum ada Pajero, belum ada Alphard, belum. Itu mobil sedang booming waktu itu Perusa. Udah aja. Begitu dapat seminggu apa beberapa minggu, itu guru kepikir, kok Perosa belum datang ya? Apa belum sukses? Dunia masuk ke hati. Itu seketika. Ini guru cerita sama saya, saya sedang di dapur. Waduh, tadi Kak Haji ditegur ku Allah cenah. Wah, keingatan Perosa ke hati. Masya Allah, seluruh tubuh sakitnya kayak ditusuk-tusuk takut, tusuk jarum, sakit luar biasa. Seketika istighfar, saat istighfar aja nyesal mau nambur kok hilang lagi. Itu tuh ditegur tak Allah udah bagus hubungan dengan Allah, udah jadi kekasih Allah, kok mikirin selain Allah, mikirin dunia yang tidak ada harganya. Misal ditegur ke Allah, Allah cemburu, kamu kan kekasihku, kenapa mikirin yang lain gitu. Kita kalau digituin rasanya 24 jam ditusuk-tusuk paku terus. Kalau kita mikirinnya dunia terus, ya tiap jam ngeselain tegor kena orang apa bagus antepun langsung lain kelasnya itu. Nah, makanya dalam kitab I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in ada taubat yang seketika diterima oleh Allah. Kalau menurut standar fikih kan, kalau nggak salah ya, orang taubatnya bener apa kagak tunggu selama setahun.
Kalau selama setahun kelakuannya lurus terus, nggak balik lagi ke maksiat, berarti benar tobatnya. Tunggu jangka waktunya setahun, perhatikan parameternya itu. Tapi ada tobat yang seketika istighfar langsung diterima oleh tobat nasuha. Nah ini tobat orang kayak begini. Kita nggak ada tipe. Oh itu seketika istighfar, les hilang, sehat lagi. Itu dijelasin sama saya sedang di dapur itu diceritain. Itu cerita itu bukan curhat, beliau sedang ngasih ilmu gitu. Masya Allah. Tarif celaka lo. Tarif kodroka. Sadari di mana kelas kamu, kata Tuhan saya. Pecinta dunia, apa pecinta akhirat, apa pecinta Allah? Sadar. Hei, sadar. Di mana kelasmu? Ais anta bila dhafal. Lo dibanding dengan orang-orang kekasih Allah, nggak ada apa-apanya. Ini Tuhan saya yang ngomong, bukan saya. Nggak ada apa-apanya kamu dibanding dengan para kekasih Allah. Anta kullu hammikal aqlu wasyarbu wal lubsu wan nikahu wa jamud dunya wal hirsu alaih. Lo mah yang selalu keingetan makan, minum, pakaian, rumah, nikah, banyak duit, banyak aset, ambisi dunia, itu lo mah tuh. Maksudnya kita gitu loh. Ini Tuhan saya kan sedang ngajar para kiai ini, ngaji ceritanya zaman dulu berapa tahun yang lalu nih pengajiannya 545 Hijriah, 500 tahun yang lalu ini yang ngajinya kiai-kiai semua ini sedang diomel-omel sama Tuhan saya. Dia omel ini artinya sedang dibersihin hatinya gitu. Lo mah itu tuh kelasnya di situ. Yang jadi ambisi lo makanan, mikirin makan, minum, pakaian, pernikahan, waduh tidur, ada jamud dunia, ngumpulin dunia wal hirsu, dan ambisi pengen kaya, pengen sehat, pengen jabatan, terus itu aja lo mah. Ummalun fi umri dunia, giat berusaha kerja untuk duniawi, batolun fi umri akhirah, malas-malasan ibadah. Tah siapa didinya tak Pak Saryo? Tusilah maka wa tuhdipuhu lidud wa hasaratil ardi. Lu siapkan dagingmu untuk dimakan belatung. Lu makan yang bergizi-gizi biar bodinya indah, disiapin untuk belatung. Wa hasaratil ardi disiapin untuk mikroorganisme, rayap-rayap nanti di tanah. Hatimu tidak diperindah, hanya fisikmu yang diurusin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, nih Nabi pernah bersabda begini, innalillahi azza wajalla malakan. Allah punya malaikat yunadi kulla yaumin, yang tiap hari gudwatan wa asyatan, pagi dan sore bilang begini, ya bani Adam, hei Agus, hei Huda, hei Dayat, hei Aris, hei manusia, hei lidu lil mati, lo semuanya takut mati, lo semuanya menghindari kematian, wabnu lil khorobi, dan kalian semua bangun yang bakal hancur. Kamu tuh bangun karir, bangun rumah, bangun aset, bangun, itu semua bakal hancur. Lu semua takut mati, menghindari kematian, lu ngebangun sesuatu yang bakal rusak. Wajma'u lil a'da, dan lu kumpulin harta yang buat musuh-musuh lu. Iya, kita kan kumpulin tabungan, kumpulin harta itu kan buat musuh-musuh kita. Siapa? Keturunan kita itu jadi musuh nanti, nuntut kita di akhirat. Iya semuanya. Kumaha lagi ayat Quran teh? Jisama teh jisama bahwa anak istri kita nanti nuntut kita di akhirat. Masing-masing. Hati-hati. Makanya makin banyak istri, makin banyak anak, makin banyak petuntut. Menuntut, makanya untung yang jomblo-jomblo. Wah. Nah, tapi gimana tuh ini? Jadi bingung begini nih. Tenang, al mukmin lahu niyatun shalihah, nanti minggu depan. Tenang, ada obat. Jangan terlalu tegang. Jadi Pak Surya kalau nanti besok nggak ngaji bahaya aja. Masih bersambung nih materi Pak Ibun.
Pokoknya kalau ngaji malam ini doang, esok nggak ngaji, bahaya aja pokoknya mau. Karena bisikan setan nanti. Al-mu'min niyatun sholih fi jami'at tasarruf. Tuh, enak nih. Ini tadi, jadi malam ini kita ngaji di omel-omel sama Tuhan saya. Tapi nanti besok dipuji-puji lagi, insya Allah. Tenang. Awas, besok ngaji ya. Nah, ya sakit-sakit dikit mah gotong lah. Dan yang kedua, jangan meninggal dulu. Ini belum selesai materi pengajiannya. Apalagi ini baru nyampe halaman 59-60. Ini halamannya berapa semuanya? Sol? Hah? 270. Oh, sedangkan kita sekali ngaji paling setengah halaman. Berarti 500 lebih hari lagi. Jangan meninggal dulu ya. 600 malam rebo lagi lah. 600 malam rebo berarti berapa? Setahun berapa minggu? Setahun berapa minggu? 4 kali 10 40 42. Setahun berapa? 48 minggu. 600 minggu. Jadi berapa tahun? Oh, asbun, bagus. Pokoknya insya Allah umur kita masih panjang, tenang. Kan ngaji belum selesai ini. Niatin aja, ya Allah kasih saya panjang umur biar bisa ngaji terus gitu. Makanya kan gitu katanya, gunakan umurmu untuk menunggu sholat dan ngaji. Gitu kan? Mau kemana kamu? Mau kerja. Mau main kerja? Nunggu zuhur. Habis sholat zuhur, mau lagi kamu? Kerja lagi. Ngapain? Nunggu asar. Gitu. Mau pulang? Mau maghrib di rumah. Habis maghrib, ngapain kamu? Mau makan dulu sambil nunggu isya. Ya gitu. Bikin waktumu setiap saat nunggu sholat dan nunggu ngaji. Gitu. Nanti dihitung sebagai amal sholat semua sepanjang waktu. Gitu. Ngapain kamu? Mau tidur? Ya sambil nungguin subuh. Gitu. Semuanya niatin nunggu ibadah. Gitu. Asal caranya bener. Mau apa kamu? Mau sholat? Nunggu isya aja. Belum teman. Nunggu sholat. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua selalu dalam hidayah, taufik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma arhamna ya rahim. Allahumma ijma' baini wa baina man ta'allama wa 'ilman nafi'an wa hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan kita kumpulin donasi untuk Usen ya, dapat sekitar 50 juta, hampir 60 jutaan. Alhamdulillah kemarin ada perusahaan tetangga yang nyumbang 10 juta. Jadi alhamdulillah ada buat nyicil tanah gitu. Mudah-mudahan Allah kontinukan. Kita punya utang tanah wakaf sekitar 170 juta lagi ya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan lancar dan berkah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua yang berdonasi dibalas Allah berlipat ganda dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.